Bagaimana ilmu itu tercabut bimautil ulama, dengan meninggalnya ulama. Minal asfiya wa yarhal jama'at minal awliya wa yarhal jama'at minal ulama fi awqat mutaqaribah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Belajar Rafflesia. Kali ini kami memberikan informasi semakin meningkatnya korban COVID terutama dari kalangan ulama. Namun sebelum itu silakan tekan tombol subscribe, like dan lonceng agar kami terus bersemangat dalam memberikan informasi kepada Anda. Sebanyak 584 kiai dan ulama meninggal dunia selama pandemi COVID-19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat pesantren untuk terus waspada. Pernyataan itu disampaikan Wasekjen MUI Abdul Ghaffar Rozin seperti dilansir dari situs MUI. Pria yang akrab disapa Gus Razin itu mengatakan kasus COVID-19 banyak menerpa pimpinan pesantren di Madura, Kudus, Pati, Demak hingga Jepara. Ketua Rabita Mahaid Islamiyah RMI Nahdlatul Ulama ini juga mengaku memiliki data bahwa yang terjadi peningkatan jumlah ulama yang menderita COVID-19. Peningkatan penularan yang sangat signifikan terhadap para kiai dan pengasuh pesantren terutama di seluruh wilayah Madura dan wilayah lain seperti Jawa Tengah, seperti Pati, Kudus, Demak, Jepara dan daerah lainnya secara merata, kata Gus Rozin. Ia mengatakan pesantren sebenarnya memiliki tingkat kesadaran tinggi terkait bahaya COVID-19. Namun kasus COVID-19 mulai meningkat setelah libur lebaran. Kondisi itu diperparah oleh kemunculan varian baru corona sehingga hal itu menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya kasus COVID-19 di lingkungan pondok pesantren. Berdasarkan data dari RMI hingga 4 Juli 2021 sebanyak 584 kiai yang wafat di tengah pandemi COVID-19. Gus Rozin mengimbau pondok pesantren yang pendidikannya berada di dalam kompleks agar memperketat protokol kesehatan. Selain itu dia menghimbau agar tidak memulangkan santri dan membatasi keluar masuknya tamu. Pesantren juga diminta menyiapkan ruang isolasi dan standarnya. Sedangkan bagi pendidikan santrinya di luar kompleks, apalagi yang aktivitas sekolahnya bercampur dengan siswa dari luar, dia mengimbau agar pembelajaran dilakukan secara online. Dia juga berpesan kepada para jemaah, alumni dan wali santri agar menghindari mengundang kiai untuk hadir dalam acara yang dapat mengundang banyak orang. Menurutnya, mereka cukup meminta doa restu kepada sang kiai. Terakhir dia mengimbau kepada masyarakat selalu ikhtiar. Gus Razin mengatakan ikhtiar merupakan hal yang wajib sebagai bagian dari mewujudkan maqasid syariah, yakni hidbun nafs. Patuhi protokol kesehatan dan arahan pemerintah karena tidak bertentangan dengan syariah, tutur dia. Sementara itu di lain kesempatan, Ketua Tim Peduli COVID-19 Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Ihsan Abdullah memberikan pernyataan keras kepada pemerintah pusat berkaitan dengan kasus COVID-19 yang terjadi seperti dilansir di Suara Surakarta ID. Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan permintaan maaf atas nama negara ke masyarakat. Ihsan menegaskan jika antara nyawa dan ekonomi tidak bisa saling dihadap-hadapkan. Menurutnya, apabila satu orang saja masyarakat Indonesia yang kehilangan nyawa akibat pelayanan yang kurang baik, maka disitulah pemerintah dan negara harus meminta maaf. Jangan dihadap-hadapkan, mana ekonomi dulu atau nyawa dulu. Apabila meninggal dunia satu orang saja karena lambatnya penanganan dan pelayanan itu, negara harus meminta maaf kepada publik, ungkap Ihsan dilansir terkini ID jaringan suara.com, Rabu 7 Juli 2021. Ia pun membeberkan bahwa dari awal tahun 2021 sampai saat ini, jumlah ulama dan kiai yang meninggal sampai 584 jiwa. Untuk itu dirinya sangat menyayangkan hal tersebut lantaran mencetak ulama menurutnya adalah hal yang sangat sulit. Per Januari sampai hari ini sudah ada 584 kiai dan ulama sekaligus yang meninggal dunia, paparnya. Ia mengatakan bahwa mencetak para ulama harus memiliki legitimasi masyarakat, sehingga hal itu sangatlah sulit didapatkan saat ini.
Karena ulama itu dilegitimasi sama masyarakat, betapa sulit mendapatkan legitimasi masyarakat, ucapnya. Ia pun mengatakan bahwa diharapkannya terkait adanya PPKM darurat ini bisa memaksimalkan upaya dalam penanganan COVID-19. Jadi harapan kami dengan PPKM darurat harus benar-benar direm darurat, pungkasnya. Bagaimana tanggapan Anda? Wallahu a'lam.